Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, tanggal 24 Juni nanti akan ada festival sate dan soto Nusantara di lingkungan wilayah kerja KJRI Frankfurt di Jerman. Dan kali ini saya sudah tersambung dengan lewat Zoom dengan Bapak Konsul Jenderal RI untuk Frankfurt, Bapak Acep Sumantri. Halo, apa kabar Pak Acep? Halo, selamat siang Pak Pane, selamat siang para pemirsa Radio Republik Indonesia, program Voice of Indonesia. Apa kabar semua? Alhamdulillah, kita di Jakarta baik-baik Pak. Kita hari ini lagi menunggu pertandingan bola PSSI melawan tim nasional Argentina. Oke, ini sangat meriah sekali. Tentu tidak akan kalah meriahnya dengan festival soto dan sate yang akan diselenggarakan di lingkungan kerja KJRI Frankfurt nih, Pak Acep Sumantri. Oke, Pak Acep, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang ataupun terkait dengan festival soto dan sate Nusantara ini di lingkungan kerja KJRI Frankfurt. Silakan, Pak Acep. Ya, baik, terima kasih Pak Pane. Jadi sebagaimana kita telah memaklumi, di tahun 2020 pemerintah Indonesia telah mencanangkan satu program yang namanya Indonesia Spice Up the World, ya, dalam rangka mempromosikan rempah Indonesia ke seluruh dunia. Pada saat itu, pada Dubai Expo persisnya, Menteri Parekraf telah mencanangkan program Indonesia Spice Up the World. Nah, sebagai bagian dari program itu, pada tahun 2022, KJRI Frankfurt telah berpartisipasi mendukung program Indonesia Spice Up the World melalui partisipasi Indonesia pada pameran Biofach di Nuremberg, yaitu satu pameran produk makanan dan rempah organik terbesar di Jerman. Dan juga kita menyelenggarakan Indonesia Festival Frankfurt, termasuk di dalamnya ada promosi kuliner Indonesia, dan juga resepsi diplomatik yang menyajikan menu hidangan Nusantara. Betul. Kemudian KJRI Frankfurt juga berpartisipasi di dalam program Indonesia Week dari Indonesia Spice Up the World dengan menyelenggarakan cooking class di 4 kota, yaitu di Duisburg, di Saarbrücken, di kota Mainz, dan juga di Frankfurt. Nah, sebagai kelanjutan dari dukungan KJRI Frankfurt itu, Pak Pane, kita menyelenggarakan ini spesial Festival Soto dan Sate Nusantara yang akan menyajikan berbagai menu soto dan sate Nusantara. Nah, festival ini merupakan yang pertama kalinya di Jerman, dan dari referensi yang saya baca ini juga ternyata merupakan yang pertama kalinya nih di Eropa kita menyelenggarakan suatu festival yang khusus untuk mempromosikan soto dan sate. Nah, Festival Soto dan Sate Nusantara ini tadi disampaikan oleh Pak Pane akan diselenggarakan tanggal 24 Juni 2023 di kota Sang Agustin dekat kota Bonn selama 1 hari penuh dari pagi sampai sore pukul 11 sampai pukul 20.00. Nah, kalau di Jerman saat ini karena musim panas jam 20.00 itu masih sore karena matahari terbenam jam 21.45. Wow, untung bukan bulan Ramadan ya Pak Acep ya? Ya, ya. Puasanya makin panjang. Ramadan panjang, 18-19 jam berpuasa. Betul. Ini menarik Pak Acep, Festival Soto dan Sate. Ini kelanjutan daripada Spice Up the World, kegiatan Spice Up the World. Nah, yang menarik bagi saya adalah apa yang menjadi latar belakang yang diangkat itu soto dan sate, Pak Acep. Sementara kan kita tahu ada banyak beragam masakan Nusantara, kuliner Nusantara yang sudah mendunia. Seperti apa ini alasannya Pak Acep? Ya, kita tahu bahwa di dalam menu soto terutama dan juga sate itu banyak sekali terkandung ya rempah-rempah Indonesia. Berbagai jenis rempah ada di dalamnya. Saya kira satu promosi yang sangat baik dalam rangka kita mempromosikan rempah Indonesia ke seluruh dunia. Dengan memperkenalkan soto dan sate, mereka akan mengenali cita rasa dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa lebih dari 200 jenis soto di Indonesia. Nah, jadi saya kira ini satu kesempatan yang baik untuk menunjukkan kebinekaan ya, menu Nusantara kita dan cita rasa yang khas dari masing-masing daerah dari soto dan sate yang kita sajikan. Ya, jadi ini karena memang di dalam soto dan sate itu terdapat berbagai jenis rempah
ya, sesuai dengan tema apa tadi kegiatannya itu Spice Up the World, dan ini sangat relevan sekali, kira-kira begitu Pak Acep ya. Ya, betul. Oke, nah ini yang pertama untuk soto dan sate. Sementara Spice Up the World-nya itu sudah dari 2022. Demikian tadi Pak Acep ya. Iya. Oke, lalu seperti apa respons dari warga Jerman khususnya dan masyarakat asing yang tinggal di Frankfurt khususnya, Pak Acep, ketika kegiatan di 2022 itu diselenggarakan? Ya, responnya sangat luar biasa, sangat antusias masyarakat di Jerman menyambut promosi kuliner kita dengan kita menonjolkan berbagai rempah-rempah Indonesia. Karena memang sebagian besar masyarakat Jerman sudah mulai mengetahui ya mengenai makanan Indonesia dari berbagai promosi yang kita lakukan selama ini. Bahkan mereka menyukai makanan Indonesia dengan seotentik yang kita sajikan. Jadi dengan pedasnya, dengan rasa rempahnya yang istimewa, mereka sangat hafal. Dan ada satu keunikan sebetulnya yang barangkali pemirsa di Indonesia belum mengetahui, bahwa hampir semua produk-produk daging Jerman itu menggunakan rempah, dan sebagian besar adalah rempah-rempah dari Indonesia. Jadi mereka sudah terbiasa. Nah, lalu kemudian ketika kita menyajikan kuliner Indonesia yang kaya dengan rempah, mereka sangat suka. Jadi responnya sangat positif. Sangat positif. Oke, Pak, saya yakin KJRI di Frankfurt itu mungkin setiap tahunnya itu mengadakan katakanlah kayak open house mungkin di saat Lebaran atau di 7-11 Agustusan, yang mana menyediakan makanan-makanan khas Indonesia, dan kemudian pada kesempatan yang bersamaan dihadiri oleh warga Jerman khususnya yang tinggal di Frankfurt. Mungkin dari obrolan-obrolan ringan ketika katakanlah 17 Agustusan atau open house di hari Lebaran gitu, kira-kira makanan yang paling disenangi oleh warga Frankfurt itu apa, Pak Acep? Ya, yang paling disukai nasi goreng, mie goreng, ya, kemudian sate pasti ya, karena juga identik dengan barbeque mereka, dan juga rendang. Ya. Kenapa rendang ini buat mereka menarik? Karena ada satu produk olahan daging di Jerman, yaitu namanya gulas ya. Gulas. Yang pintas agak mirip ya dengan rendang, cuman kalau rendang itu kan diolah lebih lama dengan rempah yang istimewa, sehingga rasanya agak berbeda, tapi secara keseluruhan mirip-mirip dengan gulas. Nah, itu menjadi salah satu favorit bagi masyarakat Jerman. Ya, selain tentu yang lain-lainnya, makanan-makanan snack-snack kecil seperti misalnya lumpia, lapis legit dan lain-lain, mereka sangat suka. Oke, kembali ke gado-gado juga. Gado-gado juga. Waduh, ya, gado-gado juga. Bagian dari mereka kan sekarang ini kan mulai beralih ke vegan. Jadi gado-gado kita merupakan salah satu pilihan. Oke. Nah, kembali ke sate dan soto tadi, Pak Acep. Kita tahu di Indonesia ini ada berbagai jenis sate dan soto, dan khas daerah masing-masing. Katakanlah mungkin dari Madura ada sate Madura, mungkin di daerah Jawa juga ada sate di wilayah Jawa. Nah, ini yang diangkat ada tema khusus nggak Pak Acep yang untuk yang 24 Juni nanti? Ya, jadi yang kita tampilkan itu adalah sebetulnya konsepnya soto dan sate Nusantara dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita melakukan kurasi untuk memilih jenis soto dan sate, dan kali ini kita berfokus pada 10 jenis sate, soto, dan juga 10 jenis sate. Nah, soto sendiri kita mulai dari utara, dari Sumatera, ada soto Medan, lalu kemudian ada soto Padang, kemudian di Jawa kita ada soto Betawi, soto Bogor, soto Bandung, ada empal gentong, sampai ke soto Lamongan, soto ayam. Kemudian kita ambil juga dari Kalimantan ada soto Banjar, dari Sulawesi ada coto Makassar. Satu lagi saya lupa, di Jawa juga ada rawon, ya, soto yang khas berwarna hitam dari Jawa Timur. Okay. Nah, kemudian satenya tentu seperti disampaikan pasti ada sate ayam, sate kambing, ada sate Marangi, ada sate Taliwang, sate lilit dari Bali, kemudian tentu ada sate Padang, dan kita juga tampilkan sate bia, sate kerang dari Papua.
Nah, selain itu kita memperkenalkan juga kita bisa buat sate vegetarian, yaitu sate dari tempe dan juga dari tahu serta dari jamur, dari jejamuran. Oke, Jadi Pak, komplit lah pokoknya dari komplit Sabang sekali. sampai Ini sangat komplit sekali tentunya. Ini menggandeng katakanlah mungkin restoran kita yang ada di Frankfurt atau seperti apa Pak Acep untuk kegiatan ini? ya, betul sekali Pak. Jadi karena ini kita akan menyajikan pada publik yang banyak dalam jumlah yang besar. Jadi kita menggandeng restoran-restoran Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Frankfurt untuk ikut berpartisipasi. Karena memang perlu ada license ya, ada izin ya untuk bisa menyajikan makanan kepada publik. Dan itu kita sudah lakukan kerja kurasi dan kemudian kerjasama dengan restoran-restoran Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Ya, Pak Acep, untuk informasi bagi pendengar kami, Voice of Indonesia, mungkin Pak Acep punya data kira-kira berapa sih jumlah restoran Indonesia yang ada di Frankfurt? Karena kita orang Indonesia terbiasa kalau kemanapun, ke luar negeri itu yang dicari tetap masakan Indonesia gitu, Pak. Ya, wilayah kerja KJRI Frankfurt ini membawahi 6 negara bagian dari 16 negara bagian di Jerman. Kalau dari segi luas wilayah, hampir 51% wilayah Jerman, jadi kita menangani dari wilayah tengah sampai dengan selatan. Nah, saat ini ada 24 restoran dan toko Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah kerja KJRI Frankfurt, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya datang di Frankfurt, pasti ada restoran Indonesia, kemudian ke Köln, ke daerah dekat-dekat Düsseldorf, ya. Kemudian juga di selatan, ya, di daerah dekat-dekat Stuttgart, ada toko Indonesia, di München juga ada toko Indonesia. Jadi cukup banyak, 24, dan memang nanti dalam kerangka Spice Up the World, kita akan terus tingkatkan jumlah restoran dan toko Indonesia di wilayah kerja kita, wilayah kerja KJRI Frankfurt. Oke, Pak Acep, berdasarkan info yang kami dapatkan bahwa kegiatan ini sendiri nanti akan diselenggarakan di North Rhine-Westphalen. Kira-kira benar gak itu Pak? Betul Pak. Betul. Iya. Nah ini ada alasan tertentu mengapa memilih lokasi ini, kenapa tidak diselenggarakan di KJRI Frankfurt misalnya gitu Pak Acep? Ya, North Rhine-Westphalen merupakan satu negara bagian yang jumlah warga negara kitanya paling banyak, Pak. Ada sekitar 3.400 warga negara kita dan juga diaspora orang-orang Jerman yang cinta Indonesia yang mungkin mendekati hampir sekitar tercatat sekitar 2.000-an. Gitu. Jadi ada potensi warga kita dan warga Jerman yang cinta Indonesia untuk bisa hadir, selain juga memang perusahaan-perusahaan besar ada di North Rhine-Westphalen. North Rhine-Westphalen itu adalah penyumbang PDB terbesar dari 16 negara bagian yang ada di Jerman. Jadi saya kira ini satu potensi yang sangat baik untuk kita bisa lakukan di North Rhine-Westphalen karena memang potensinya yang besar untuk menjadi pasar bagi ekspor rempah kita ke North Rhine-Westphalen. Tapi nanti yang akan datang akan dari seluruh wilayah kerja KJRI Frankfurt, bahkan dari Jerman, saya juga mendengar mungkin negara-negara tetangga seperti dari Belanda, dari Belgia, karena juga cukup dekat dijangkau dari Belanda, Belgia juga akan hadir pada Festival Soto Sate Nusantara ini. Oke, kalau yang akan datang nanti itu bukan hanya warga yang ada di Frankfurt, bahkan Jerman secara keseluruhan, bahkan lagi dari negara-negara tetangga. Seperti apa Pak kesiapan panitia khususnya KJRI Frankfurt untuk menerima orang ini, katakanlah memuaskan selera Indonesia, orang-orang yang akan datang ke North Rhine-Westphalen nanti Pak Acep? Ya, dari segi tempatnya sangat besar karena kita lakukan di tempat yang terbuka. Kita perkirakan paling sedikit mungkin 2.000 orang akan bisa berkumpul. Lalu kemudian kita siapkan ada lebih dari 20 tenda makanan, dalam hal ini soto dan sate, di mana masing-masing tenda hanya menyajikan satu jenis soto atau sate, dan porsinya juga sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga bisa mencukupi ya warga masyarakat yang akan datang. Dan acara ini bukan hanya festival soto dan sate, kita juga isi dengan festival seni budaya. Ya, sehingga masyarakat yang berkunjung tidak hanya menikmati soto sate tapi juga bisa menikmati pagelaran seni budaya yang ditampilkan selama 1 hari penuh.
Dan kemudian juga ada jamu, ada kopi Indonesia, dan juga ada makanan, bahan makanan Indonesia yang kita jual di sana. Oke, saya sangat tertarik dengan festival budaya ini, Pak. Untuk festival budaya, budaya mana? Dan jenis budaya seperti apa yang akan diangkat? Tarian kah? Permainan musik kah? Ya. Seperti apa, Pak Acep? Ya, jadi ada tarian-tarian tradisional, sementara kita sudah mencatat akan ada tarian dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera, kemudian juga dari Kalimantan. Kemudian tentu akan ada grup band ya. Grup band ini ada grup band menyanyikan lagu-lagu populer Indonesia, lagu-lagu rakyat, dan juga pasti ada dangdut ya, dangdutan. Dan ada angklung. Angklung. Kemudian juga ada sasando kita mau tampilkan. Oke. Ya, Pak Acep, ini kan masih suasana menjelang pemilu. Ini mungkin apakah festival ini nanti juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan pemilu yang akan diselenggarakan di lingkungan KJRI Frankfurt, Pak Acep? Ya, betul sekali Pak. Jadi ini kita manfaatkan sekaligus untuk sosialisasi pemilu. Dan ini juga kita lakukan dalam setiap event kegiatan besar KJRI Frankfurt. Kita melibatkan panitia penyelenggara pemilu luar negeri PPLN dan juga panitia pengawas pemilu Panwaslu untuk bersama-sama kita mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2024. Karena warga kita sangat besar Pak di wilayah kerja KJRI Frankfurt ini. Ada berapa Pak? Maaf, saya potong Pak. Ada kira-kira? Kita punya ada 15.700 warga negara Indonesia dan yang mempunyai hak pilih sekitar 14.000 orang. 15.700? Ya, warga negara Indonesia. Wow. Oh, ini luar biasa dan nih Pak. yang punya hak pilih hampir 14.000 orang. Hampir 14.000 orang. Ini kerja keras nih Pak Acep. Ya. Jadi kita bersama-sama dengan PPLN dan Panwaslu serta seluruh masyarakat siap menyukseskan pemilu 2024. Oke, Pak Acep, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini, apa sih? Oke, saya pasti yakin tidak hanya untuk memperkenalkan masakan, tidak hanya untuk sekedar memperkenalkan bumbu-bumbu khas Indonesia atau tadi budaya Indonesia, ataupun sekalian untuk sosialisasi pemilu 2024 mendatang. Mungkin masih ada target-target lain yang akan atau tujuan lain yang akan dicapai lewat penyelenggaraan festival soto dan sate di KJRI Frankfurt ini, lingkungan kerja KJRI Frankfurt ini, Pak Acep. Ya, jadi kalau tujuan utamanya jelas adalah mempromosikan soto dan sate Nusantara. Dan kita harapkan dengan promosi soto dan sate Nusantara ini akan pada akhirnya akan dapat meningkatkan ekspor bumbu dan rempah Indonesia ke Jerman. Dan kita harapkan juga dari promosi festival soto dan sate ini, kecintaan masyarakat Jerman kepada bumbu dan rempah Indonesia semakin meningkat. Dan dari kecintaan kepada bumbu dan rempah, kecintaan kepada soto dan sate, mereka lebih mengenali lagi Indonesia, lebih cinta lagi kepada Indonesia, dan kemudian kita harapkan mereka kemudian akan berkunjung ya ke Indonesia untuk berwisata, kemudian mengeksplorasi lagi seni dan budaya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Pak Acep, untuk penutup mungkin lewat bincang-bincang kita ini, Pak Acep bisa menyampaikan ke pendengar kami yang ada di wilayah Eropa khususnya terkait dengan kegiatan tanggal 24 Juni, Pak Acep, silakan. Ya, kami tentu harapkan bagi para pemirsa yang berada di wilayah Eropa, khususnya di Jerman dan sekitarnya, untuk bisa hadir di dalam kegiatan Festival Soto dan Sate Nusantara tanggal 24 Juni. Silakan berbondong-bondong untuk hadiri Festival Soto dan Sate Nusantara. Dan bagi pemirsa yang ada di tanah air, barangkali bisa mengikuti melalui media sosial KJRI Frankfurt. Oke, terima kasih banyak Pak Acep. Sukses untuk kegiatan di 24 Juni nanti. Terima kasih Pak Mane. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin bisa ketemu nanti di Frankfurt langsung, Pak.
Baik, kami tunggu di Frankfurt. Terima kasih. Oke, baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang saya dengan Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Bapak Acep Sumantri, terkait penyelenggaraan Festival Soto dan Sate yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni nanti. Dan bagi Anda yang memang berminat, terutama yang tinggal di wilayah Eropa, silakan datang ke Northern Westfalen untuk menikmati masakan khas dan budaya Indonesia. Saya Dolot Pane, terima kasih.